Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Almanar TV yang dirahmati Allah, satu-satunya amal soleh dalam Islam yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang unlimited atau tidak terbatas adalah kesabaran. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah sudah tegaskan tentang hal itu. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang unlimited atau tidak terbatas. Teman-teman sekalian, kalimat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata innama, di mana bagi Anda yang pernah belajar bahasa Arab atau belajar ilmu kaidah bahasa Arab, Anda akan tahu bahwa kata innama itu disebut sebagai kalimatul hasr, yang artinya adalah kata pembatas. Dan itu artinya bahwa Allah ingin mengatakan satu-satunya, tidak ada yang lain. Amal soleh yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang unlimited atau tidak terbatas itu hanyalah kesabaran. Teman-teman pemirsa Almanar TV yang dirahmati Allah, musim pandemi belum juga berakhir. Bahkan belum nampak tanda-tanda akan berakhir, teman-teman sekalian. Sebetulnya ada satu hal yang sangat ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita melalui ujian ini. Apa itu? Kesabaran, teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, ini adalah kosakata yang sudah sangat akrab di telinga kita. Definisinya pun juga saya yakin masing-masing di antara kita sudah sangat paham. Akan tetapi, teman-teman sekalian, saya yakin masih ada satu hal yang ternyata hingga saat ini masih banyak di antara kita yang belum tahu hakikat yang terkait dengan kesabaran itu sendiri. Yang saya maksud adalah bahwa ternyata kesabaran itu terbagi menjadi 3 tingkatan, teman-teman sekalian. Tingkatan yang pertama, saya akan jelaskan melalui analogi berikut. Bahwa ketika Anda kehilangan sesuatu yang Anda cintai, sesuatu yang Anda butuhkan, yang sangat Anda sayangi dalam kehidupan Anda, lalu kemudian Anda berusaha untuk menerima itu dengan lapang dada, tidak menyalahkan siapapun, apalagi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu teman-teman sekalian Anda adalah sosok mukmin yang sabar. Tapi ternyata ini adalah kesabaran tingkat paling pertama atau tingkat paling dasar. Mengapa demikian? Alasannya sederhana, teman-teman sekalian. Karena dalam kondisi seperti itu, Anda tidak punya pilihan terbaik yang lain selain menerima itu dengan lapang dada. Anda tidak punya pilihan yang lain lagi, sebab apapun reaksi Anda, apa yang sudah diambil oleh Allah, apa yang sudah hilang dari hidup Anda, itu tidak akan pernah kembali lagi, apapun reaksi Anda. Maka satu-satunya pilihan terbaik bagi Anda pada saat itu adalah menerima itu dengan lapang dada. Maka itu adalah kesabaran, tapi kesabaran tingkat paling pertama. Pemirsa Almanar TV yang dirahmati Allah, lalu kesabaran tingkat yang kedua adalah ketika Anda sanggup untuk menahan diri tidak melakukan dosa dan maksiat. Tapi ini pun juga ternyata teman-teman sekalian bukan puncak daripada kesabaran itu. Alasannya juga sederhana. Kenapa? Karena saat Anda bisa menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, Anda masih punya motivasi yang lain. Apa itu motivasi yang lain? Motivasi yang lain itu adalah karena tidak ada satupun anak manusia yang ketika melakukan satu dosa, kemudian dia ingin dosanya itu diketahui oleh orang lain. Ada orang yang mencuri, dia tidak mungkin mau perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Ada orang membunuh, tidak mungkin dia ingin pembunuhan yang dia lakukan itu diketahui oleh orang lain. Artinya dia pasti malu. Maka dosa yang dilakukan oleh setiap anak manusia itu pasti dipandang buruk oleh orang lain. Karena dipandang buruk oleh orang lain, maka pada saat Anda bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa, artinya Anda masih punya motivasi yang lain, yaitu Anda tidak ingin dikenal oleh orang lain, sahabat-sahabat Anda, kerabat Anda sebagai pendosa atau ahli maksiat. Teman-teman pemirsa Almanar TV yang dirahmati Allah, lalu apa puncak daripada kesabaran itu? Puncak daripada kesabaran itu adalah apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istri dan anak-anak beliau. Mari kita lihat satu persatu contohnya ya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam selama puluhan bahkan ratusan tahun beliau berdoa meminta untuk dikaruniai oleh Allah seorang putra, tapi ternyata doa itu juga tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian beliau memasuki usia yang sangat renta. Pada saat beliau sudah sangat renta, baru kemudian Allah memberikan karunia itu, hadirnya seorang putra yang dinanti-nanti, Ismail alaihissalam.
Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Belum juga Ismail alaihi salam mencapai usia 1 tahun, ternyata turun pula wahyu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan agar Nabi Ibrahim alaihi salam membuang. Saya menggunakan kata membuang ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena tempat yang dituju oleh Nabi Ibrahim saat itu adalah Makkah Al-Mukarramah yang jelas-jelas tidak ada kehidupan di sana. Artinya ketika beliau membawa pergi anak dan istrinya ke tempat itu, maka logika kita akan mengatakan bahwa beliau telah membinasakan anak dan istrinya. Tidak ada sumber kehidupan sama sekali di sana. Nah, kita kembali teman-teman sekalian, jadi Allah menghendaki agar Ibrahim alaihi salam membuang jauh-jauh istri dan anaknya ini ke Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya juga pada saat itu adalah kurang lebih 1000 kilometer. Nabi Ibrahim alaihissalam seperti nabi-nabi yang lain teman-teman sekalian, sebetulnya beliau punya hak untuk bertanya atau sedikit konfirmasi kepada Allah tentang ujian itu. Seperti nabi-nabi yang lain. Akan tetapi apakah Nabi Ibrahim itu kemudian melakukan hal tersebut? Jawabannya tidak. Ketika beliau mengetahui bahwa itu yang dikehendaki oleh Allah, tanpa konfirmasi, tanpa pertanyaan, tanpa ada rasa ragu sedikit pun, beliau sami'na wa ata'na. Siap mendengarkan dan siap melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, ketika beliau tiba di Makkah Al-Mukarramah, hari itu beliau tiba di Makkah Al-Mukarramah, hari itu pula beliau hendak beranjak pulang kembali ke Palestina. Istrinya kemudian bertanya, Siti Hajar, Ibrahim ila aina anta dhahib? Mau kemana wahai Ibrahim? Ibrahim tidak tega menjawab pertanyaan sang istri. Beliau diam pada saat itu. Tapi kemudian Siti Hajar kembali bertanya. Beliau mengatakan, apakah ini yang dikehendaki oleh Allah? Mendengar pertanyaan itu dengan tegas Ibrahim mengatakan, bala, betul wahai istriku, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika Siti Hajar mendengarkan jawaban dari Ibrahim alaihissalam bahwa ini yang diinginkan oleh Allah, maka dengan tegas Siti Hajar mengatakan, kalau memang ini yang diinginkan oleh Allah, maka pulanglah wahai Ibrahim. Teman-teman sekalian, inilah alasannya kenapa sehingga di dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menjelaskan tentang siapa sebetulnya orang-orang sabar itu, ketika Allah selesai menjelaskan tentang siapa orang-orang sabar itu, Allah kemudian menyusul firman-Nya dengan mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa di Safa dan Marwah itu pernah ada satu sejarah yang dilakoni oleh anak manusia dengan kesabaran yang sangat tinggi yang mencapai puncak kesabaran yang pernah dimiliki oleh anak manusia, yaitu Siti Hajar. Teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga adalah ketika Nabi Ismail alaihissalam mulai mencapai usia dewasa, saat itu turun pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkehendak agar supaya sang putra itu disembelih. Nabi Ibrahim mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 102, ya bunayya wahai putraku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku menyaksikan dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai putraku? Dengan tegas Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan saja apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau pasti akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Itulah puncak kesabaran teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya, apa puncak kesabaran itu? Puncak kesabaran itu adalah kesiapan Anda mengorbankan apapun yang Anda cintai, apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda, sebelum itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri, jika itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.